Lalu seperti apakah arah ekspansi bisnis MMIX di tahun ini? Usai membalik rugi jadi laba di 2025, kita akan bedah selengkapnya bersama dengan founder and CEO PT Multimedika International Tbk atau MMIX, Bapak Mengki Mangarek. Pak Mengki, apa kabar Bapak? Baik Bu. Sehat ya Pak ya? Sehat, luar biasa. Oke, Makasih. kita langsung lihat nih sebelum kita melangkah ke tahun 2026 nih ya, seperti apa prospeknya. Kita review dulu perjalanan bisnis dari perusahaan di tahun 2025 nih Pak. Apa yang sudah berhasil tadi ya, saya mention membalikan rugi jadi laba begitu ya, 2,1 miliar di kuartal 3 2025 nih. Apa faktor paling besar yang mendorong turnaround ini nih Pak Mengki? Jadi dari tahun 2025 sebenarnya itu tahun penentuan ya. Kita sudah melakukan berbagai langkah strategis yang ternyata tahun 2025 itu berhasil. Salah satunya adalah kita merubah produk mix kita. Jadi dari tadinya fokus kepada masker sudah berubah ke personal care dan personal hygiene. Dan strategi tahun 2025 itu memang kelihatannya sudah mulai titik-titik langkah yang lebih baik. Jadi pada tahun 2024 kita tahu bahwa tahun itu adalah banyak sekali halangan, mulai tahun politik, kemudian juga kita lihat ada ketakutan orang ada kenaikan PPN, dan kemudian kita lihat juga ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita perlu melakukan 5 hal. Pertama, kita lakukan efisiensi, baik dari biaya distribusi, produksi, logistik, kita tekan atau cari sumber-sumber alternatif yang bisa lebih murah. Kedua, tadi produk kita rubah. Biasanya kita based on masker saja, kita sudah geser ke produk-produk personal care. Contohnya baby diaper, tisu basah, bahkan air alkali atau air pH tinggi. Strategi 2025 itu kelihatan mulai baik di Q1 dan Q2. Dari berbalik rugi menjadi untung karena kita sudah memang 2024 akhir kita sudah ancang-ancang. Hal ini kelihatan di 2025 makin baik. Ditambah lagi kita sudah merubah distribusi tidak hanya modern trade, general trade, bahkan ke e-commerce atau omnichannel. Hal itu yang merubah membalikan hal kita dari rugi 4 miliar menjadi positif 1,85 miliar. Wow. Ya. Nah, kalau dilihat dari pendapatan di kuartal 3 2025 ini kan meningkat 85% ya Pak. Secara year on year ini menjadi 137,9 miliar. Dari sisi kategori produk personal care, baby care atau lainnya, mana sebenarnya yang kontribusinya lumayan cukup signifikan nih? Ya, karena di tahun 2023-2024 kita heavy 100% di produk kesehatan. Tahun 2025 kita sudah mulai balik 80-20. Memang masih paretonya di healthcare, tapi 20% itu adalah non-masker atau non-healthcare. Kita sudah masuk ke FMCG. Makanya tahun 2025 ini kita sudah termasuk tercepat untuk membalikan dari kondisi healthcare menjadi personal care. Kita mulai launching beberapa produk, mulai dari baby diaper, tisu bambu, bahkan tahun ini kita tambah lagi tisu basah. Jadi hal itu sudah kelihatan. Dan tanpa sadar kita sudah dapat beberapa private label dari Indomaret dibuat di tempat kita. Hal itu suatu prestasi buat MMIX sehingga kita juga bisa menunjukkan bahwa kita sudah serius dan menggarap market ini. Makanya motor penggerak tahun 2025 adalah baby diaper, diikuti oleh tisu bambu. Ya. Karena demand-nya juga bertumbuh juga ya Pak. Indonesia tumbuhnya anak itu cukup subur Pak. Iya. Ya, kita suka make joke. Singapura perlu 30 tahun, 5 juta, kita setahun. Bayi kita lahir 5,5. Dan dari year on year kita naik 1,8 billion dolar atau 8-11%. Jadi itu sangat tertinggi di Asia Tenggara. Kedua, kita punya pertumbuhan ini didukung oleh konsumen rumah tangga. 55% domestik itu tumbuh dari pendapatan konsumen rumah tangga. Dan mereka tuh tahan resesi. Mau ekonomi lagi jelek, lagi tidak jelek, tetap itu bertumbuh. Manusia perlu makan, perlu sandang, perlu papan. Hal itu yang mendorong kita tuh untuk jeli untuk mengikuti tren pasar dan memasuki market itu. Wonder ya, pertumbuhan bayinya banyak, jadi makanya kebutuhan atau demand terhadap diapers gitu ya, tisu itu juga lumayan meningkat. Nah, strategi manajemen sendiri seperti apa sih Pak Mengki menjaga momentum profitabilitas pertumbuhan margin sampai dengan tutup buku di 2025 Pak Mengki? Kita sangat teliti untuk mencari produk alternatif. Kita menjaga cost control yang sangat ketat. Kedua, kita tadi produk mix kita pilih dengan baik. Mana yang lagi bertumbuh, mana yang tidak. Kita juga mengelola dengan kita sebut lean thinking, lean management. Persediaan kita jaga dengan ketat. Kemudian kita juga mencari distribution channel. Kita mencari distributor nasional saat ini. Biasanya kita langsung sekarang MMI harus efisiensi dengan meleverage distribusi itu ke distributor nasional yang kita pilih. Dan terakhir kita menjaga pendapatan ini mencari market yang bertumbuh. Contohnya sekarang banyak Gen Z dan Gen Alpha.
tisu itu sedang laku, tapi tisu yang bukannya bulky, tapi tisu yang travel pack atau yang untuk bisa dibawa kemana-mana. Nah ini yang kita lagi bidik dan kita sudah masuk tidak hanya tisu kering, tahun ini kita masuk ke tisu basah. Hal ini ternyata luar biasa demand-nya. Oh oke. Ya. Berarti mencoba untuk mengisi kebutuhan yang memang sedang masif dibutuhkan begitu ya. Makanya MMIX leading begitu ya di sektor itu. Kalau dilihat dari kinerja di full ya 2025 ini proyeksinya gimana nih untuk full year 2025 Pak Menkyu? 2025 ini tahun tadi saya bilang tahun untuk keperbaikan, tahun untuk pivoting, tahun untuk para pengusaha harus mencari peluang-peluang baru. Tahun untuk kita bangkit dan tahun kita untuk mencari yang hal-hal yang belum pernah kita touch. Jadi sedangkan perusahaan-perusahaan besar kita tahu MMI bukan raksasa di bidangnya, tapi kita adalah newcomer. Kita adalah the game changer, makanya tahun ini kita menang ya tahun lalu ya di CNBC. Karena kita menggunakan teknologi dan inovasi untuk masuk ke pasar FMCG. Kita tidak bisa hanya menggunakan metode yang sama, cara yang sama. Kita merubah packaging kita, contoh dari yang baby diaper yang besar, kita buat yang renceng retail. Kenapa? Karena pada saat daya beli masyarakat turun atau terkontraksi oleh ekonomi, kita memilih paket yang isi 12, kalau baby diaper yang renceng atau yang satuan. Kenapa? Karena ternyata di golongan C dan D itu mereka sangat butuh dan mereka dibayar harian. Nah kita mengatasi, mereka punya bayi tapi mereka tidak bisa beli, jadi kita yang ya beli yang kecil. Tisu pun yang tadi yang isi 250, 150 kita isi 50. Bahkan tisu basah orang minimal jual 20, kita isi 8. Mini travel, mungkin bisa dilihat kalau di supermarket udah beredar ya. Kita membuat house brandnya Indomaret, nanti akan launching bulan ini. Jadi kelihatan sekali. Dan pergeseran itu untuk golongan A tidak berubah. Mereka tetap stay karena mereka punya daya beli tinggi. Tapi B dan C bergeser, tapi dia cari yang lebih murah. Tapi mereka tetap butuh. Nah itu yang kita siasati. Nah, MMIX kan salah satu bisnisnya adalah termasuk mensupport untuk house brand-nya Pak ya. Seperti apa sih performanya di house brands in between kalau kita compare dengan brand-brand yang serupa misalnya. Diapers ada house brand tapi ada brand-brand yang udah existing. Ini so far sejauh ini seperti apa menurut pandangannya MMIX Pak? Jadi gini, ada orang bilang house brand tuh tidak menarik dari nama. House brand itu nama kita produsen tidak terkenal. Buat saya mungkin MMI melihat dari cara yang lain. House brand itu setiap tahun bertumbuh. Kenapa? Contohnya gini ya, kita ambil salah satu Indomaret atau Alfamart. Setiap tahun mereka tumbuh 1.000 sampai 1.200 gerai setiap tahun. Saya ambil contoh, anggap pukul rata 1.200. Berarti satu hari mereka buka 3 toko baru. Betul. Setiap 8 jam mereka buka toko. House brand adalah partner mereka. Kalau yang merek lain bisa tidak ikutan, tapi house brand itu di setiap toko baru itu mereka akan dipajang di depan kasir. Jadi contohnya merek house brand selalu di depan kasir ditaruhnya, tanpa biaya dan tanpa ada tekanan karena itu rumahnya mereka, mereka jual barang mereka. Tapi kalau merek reguler, maaf, taruhnya di lemari belakang, taruh di belakangnya. Jadi otomatis house brand itu punya keuntungan. Minusnya house brand itu nama kita tidak terkenal. Jadi orang tanya merek MMI apa? Nggak ada. Tapi sebenarnya di mana-mana ya, Pak? Betul. Sebenarnya saya nggak perlu nama, yang penting cuan ya, Bu. Itu aja yang saya cari. Karena ternyata support ke house brandnya juga banyak sekali ya. Pertumbuhan atau needs house brand membuat produk-produk mandiri itu juga bertumbuhnya signifikan di 2025. Kita lihat dari Amerika Serikat, Costco, Walmart, Target, Sam's Club, mereka sudah punya policy 60% barang mereka ada house brand. Baik dari vitamin, telur, sampai household, tisu, FMCG, personal care, diaper itu house brand. Kenapa? Karena apa? Mereka akan menekan produsen house brand, margin mereka harus lebih tebal. Kalau mereka udah invest premis begitu mahal, fasilitas minimarket, supermarket mahal, kenapa dia mesti bikin merek lain? Kan itu tuan rumah. Kalau saya tuan rumah, saya akan jual barang saya sendiri. Benar. Kalau yang produsen lain kan marginnya akan ditekan. Jadi otomatis siapapun yang kita akan lihat di Fair Price Singapura, NTUC, 7-Eleven di Jepang maupun di Thailand. Sekarang tokonya 60% barang house brand. Dan ini Indonesia sudah mulai mengadopsi. Di Australia saya sudah lihat. Dan sekarang Indonesia mulai dari 30% porsi house brand akan jadi 50% dalam 5 tahun. Jadi sebenarnya itulah potensi yang kita garap. Yang memang
jangan sampai orang lain ikut sih. Jadi itu udah diukur dong Pak, kira-kira 2026 ini ruang cuannya seperti apa sih MMIX? Karena pertumbuhan 2025 kan lumayan baik sekali. Kalau kita lihat, ya kita harus lihat dari program pemerintah ya. Kalau Pak Presiden mau 8%, kita lihat dari Pak Purbaya yang sangat agresif pro market. Saya rasa mestinya kita di tahun ini dan tahun depan akan lebih baik. Dalam arti daya beli masyarakat akan kembali pulih dan mungkin tingkat konsumsi rumah tangga akan tetap bertumbuh di atas 55%. Itu harapan kita sih pemain FMCG ya. Oh oke. Ya. Wah ini kalau kita lebih dalam lagi nih melihat 2026 ya, kira-kira produk personal care apa nih berdasarkan mungkin riset dari MMIX sendiri, potensi pertumbuhan tertingginya seperti apa, kemudian pricingnya, distributionsnya, apa yang akan menarik di tahun 2026 ini? Kita sudah masuk ke era di mana banyak sekali Gen Z dan Gen Alpha. Mereka itu adalah the future of our niche market. Kita rasa kita harus fokus ke mereka juga, dan di samping itu kita juga memang dianggap populasi muda. Tapi 10 tahun lagi Indonesia akan masuk ke populasi aging. Ya. Pada saat itu saya rasa kebutuhan personal care sudah tidak bisa dihindari. Contohnya adult care ya. Kita akan masuk ke popok dewasa. Kita juga akan tetap fokus ke barang-barang yang FMCG yang travel pack atau small size. Dan ketiga, kita harus menjaga barang substitusi yang tetap stabil dan tetap memang menarik. Sekarang kalau kita lihat tisu di TikTok itu 50.000 isi 10. Iya, iya. Ya saya lihat pembantu saya, ART saya semua beli itu. Karena apa? Dulu mungkin kita belanja ke pasar, sekarang lihat kanan lihat kiri, ojol semua datang barangnya. Jadi tren perubahan masyarakat itu sudah sangat kelihatan. Malahan saya bilang e-commerce akan terus bertumbuh dengan tinggi. Makanya MMI akan fokus kepada e-commerce kita atau omnichannel kita ke depannya. Jadi 3 strategi itu. Oke.